Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Amana Uzairin, kelas Hukum 1 semester 4, NIM 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS Hukum Perusahaan. Apa perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah adanya UU Cipta Kerja? Ada beberapa perbedaan, yaitu sebelum adanya UU Cipta Kerja, perseroan terbatas mendapatkan status badan hukumnya pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri. Sedangkan setelah adanya UU Cipta Kerja, perseroan terbatas akan mendapatkan status badan hukum pada saat melakukan pendaftaran kepada menteri dan memperoleh bukti pendaftaran. Nomor 2. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, perseroan terbatas wajib memberikan modal minimum sebesar 50 juta. Sedangkan setelah adanya UU Cipta Kerja, perseroan terbatas tidak perlu memberikan modal minimum tersebut. Nomor 3. Perseroan terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih dan tidak diperbolehkan bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 2. Badan usaha milik daerah. 3. Badan usaha milik desa. Dan 4. Perseroan yang melakukan bursa efek, lembaga keliling, penjaminan, penyimpanan, dan penyelesaian. Sedangkan setelah adanya UU Cipta Kerja, perseroan terbatas wajib didirikan oleh 2 orang atau lebih dan tidak diperbolehkan bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 2. Perseroan yang melakukan bursa efek, lembaga keliling, penjaminan, penyimpanan, dan penyelesaian. Sehingga setelah adanya UU Cipta Kerja, badan usaha milik daerah dan desa dihilangkan. Yang keempat, sebelum adanya UU Cipta Kerja, perseroan terbatas wajib didirikan oleh 2 orang atau lebih karena perseroan merupakan asosiasi modal, maka pendiri perseroan terbatas harus mengambil bagian sahamnya pada saat PT didirikan. Sedangkan setelah adanya UU Cipta Kerja, diberikan pengkhususan bagi perseroan yang memiliki kriteria mikro dan kecil bisa mendirikan dengan 1 orang saja tanpa adanya anggaran dasar, asalkan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui elektronik. Soal UAS nomor 2. Jika pemegang saham diketahui telah mendirikan perseroan dengan itikat yang buruk, apakah dapat digugat? Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 Ayat 1 telah menjelaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Pemegang saham juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perseroan. Sehingga dapat dijelaskan lebih langsung bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang ia miliki, tidak termasuk harta kekayaan pribadinya atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku apabila pemegang saham terbukti baik secara langsung maupun tidak mendirikan perseroan demi kepentingan pribadinya. 2. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi. 3. Pemegang saham yang bersangkutan telah terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. 4. Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak menggunakan harta kekayaan perseroan demi kepentingan pribadinya yang kemudian akan menimbulkan hutang bagi perseroan tersebut. Jadi dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa pemegang saham dapat digugat apabila terbukti melakukan hal-hal tersebut, apalagi jika pemegang saham mendirikan perseroan
hanya demi kepentingan pribadinya dan menggunakan harta kekayaan perseroan demi kepentingan pribadinya yang kemungkinan akan menimbulkan hutang di kemudian hari. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3, yaitu apa saja badan usaha non-badan hukum dan bagaimana perbedaannya. Terdapat 4 macam badan usaha non-badan hukum, yaitu 1. Usaha dagang, 2. Mazhab, 3. Firma, dan 4. Firma komanditer. Dalam segi aturan, usaha dagang masih belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk mazhab, firma, dan firma komanditer telah diatur pada pasal 1313 BW dan pasal 1618 sampai 1652 BW. Lalu kemudian juga diatur pada pasal 15 sampai 35 Wetboek van Koophandel. Dari segi ciri-cirinya, usaha dagang pemiliknya adalah perseorangan. Lalu di mata hukum tidak ada perbedaan antara usaha dagang dengan pemiliknya. Manajemen teknologi dan keterampilan diatur oleh seorang saja. Yang keempat, orang lain yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut adalah pembantu perusahaan. Lalu ciri yang ada di dalam mazhab yaitu 1. Adanya perjanjian, 2. Terdiri dari 2 badan atau lebih, 3. Adanya mazhab yang mengikat tentang perjanjian keuntungan. Lalu 4. Seluruh anggota diwajibkan untuk memberikan inbreng atau pemasukan. 5. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan material. Untuk ciri bagi firma dan CV sama dengan ciri yang ada pada mazhab, karena mazhab merupakan genus bagi firma dan CV, sehingga semua yang diatur pada BW juga berlaku pada firma dan CV asalkan tidak bertentangan dengan Wetboek van Koophandel. Dalam pendirian, usaha dagang harus meminta izin kepada pemerintah daerah setempat, lalu meminta izin kepada dinas terkait disertai dengan NPWP pribadi, lalu SIUP. Jika menggunakan akta pendirian, maka harus dimintakan kepada notaris untuk berfungsi sebagai akta autentik pendirian perusahaan. Sedangkan ciri dari mazhab yaitu badan usahanya merupakan offline coms yang konsensual, bukan real, sehingga saat terjadi kesepakatan antar anggota maka hal itu sudah dianggap terbentuk. Lalu yang kedua, mazhab tidak perlu didaftarkan karena mazhab tidak berpengaruh keluar atau ekstern. Lalu untuk ciri-ciri firma dan CV menggunakan ketentuan pendirian baru dan pendirian yang lama. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pembubaran. Pembubaran usaha dagang dapat dilakukan dengan meminta pencabutan atas segala izin yang pernah diperoleh. Lalu jika menggunakan akta autentik, dapat meminta akta pembubaran di hadapan notaris. Untuk pembubaran mazhab dapat terjadi karena musnahnya barang pada pokok perserikatan. Lalu yang kedua, musnah karena ada kehendak dari salah satu pihak atau salah satu sekutu, yang kemudian juga bisa musnah atau bubar karena adanya sekutu yang meninggal atau dinyatakan pailit.
Pembubaran mazhab diputuskan oleh hakim mengenai gugatan untuk mengakhiri mazhab seperti yang tertuang pada pasal 1647 BW. Untuk pembubaran firma dan CV telah tertuang pada pasal 1646 BW sampai 1652 BW. Dalam pasal 31 Wetboek van Kophendel yang menyatakan apabila jangka waktu yang ditetapkan di anggaran dasar telah berakhir. Yang kedua, atas sekutu yang berhenti atau mengundurkan diri. Pembubarannya harus dibuatkan dalam bentuk akta autentik yang didaftarkan ke panitera pengadilan. Berikut adalah jawaban saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.